karena sertifikat itu bukan pengakuan hanya sekedar pengakuan level akademis, tapi itu pengakuan terhadap diri sendiri bahwa kita kompeten di bidangnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah diberikan waktu, kepercayaan dari teman-teman alumni alumni ITK. Tadi sudah kita dengarkan bersama Pak Ghazali, juga Bu Nona. Bu Nona ini memang Ketua Ikatan Ahli Perencana Provinsi Kalimantan Timur. Beliau PNS juga, kebetulan beliau ini juga ahli utama di IAP. Jadi planner yang punya sertifikat meskipun PNS. Bisa dibayangin tuh, PNS tapi berkehendak untuk ngambil sertifikat, karena sertifikat itu bukan pengakuan hanya sekedar pengakuan level akademis, tapi itu pengakuan terhadap diri sendiri bahwa kita kompeten di bidangnya. Ada hal-hal yang penting di sini sebenarnya dalam melihat peluang kerja planner di ibu kota baru. Cluenya sebenarnya Bu Lona tadi, jangan mikir IKN-nya, itu yang harus kita pegang ke depan. Jadi kalau kita mau lihat peluang kerja, jangan karena IKN. Peluang kerja karena nggak ada IKN pun banyak. Jangan khawatir teman-teman planner. Gitu. Banyak bidang, sub-bidang, dan nanti memang saat ini pun mungkin Pak Ghazali sudah sangat paham itu di ASPI, bahwa sekarang sudah ada mengarah kepada kampus merdeka, sesuatu yang nanti ada hal yang khusus di pembidangan dari jurusan masing-masing perguruan tinggi. Jadi semakin khusus, kalau planner itu menguasai sesuatu yang khusus, akan semakin istimewa itu. Jadi jangan terlalu umum. Sama dengan yang disampaikan Bu Nona, kita mempelajari banyak hal itu. Baik, saya akan masuk, saya tidak perlu memperkenalkan diri terlalu banyak, tapi yang harus diingat, saya punya YouTube channel J Ilham PRD. Monggo nanti teman-teman bisa melihat banyak hal tentang kebidangan kita, saya upload di sana. Teman-teman, dari potensi kebidangan sebenarnya ada hal yang paling dan harus dipegang, leadership. Jadi kalau di jasa konstruksi, kita itu masih berada di range-nya jasa konstruksi. Kalau nanti mungkin akan beda karena ini masih masa peralihan. Kalau di jasa konstruksi itu ada discipline of competency based performance. Jadi di situ ada yang bisa mengukur kompetensi seorang planner itu sejauh mana. Jadi seorang planner itu bisa dikatakan kompeten nanti ini sebelum menjabarkan tentang peluang-peluangnya harus dijabarin dulu. Bagaimana sih planner itu sesungguhnya gitu. Apa benar-benar bisa disebut seorang planner dengan kompetensi yang diharapkan. Jadi ada attitude, skill, knowledge, experience, responsibility, dan accountability. Itu juga harus dipunyai oleh seorang planner. Di mana bisa mendapatkannya? Ya di perguruan tinggi, di awal itu. Jadi pengakuan potensi ataupun level akademik itu menjadi salah satu. Jadi bukan satu-satunya loh ya, saya nggak bilang satu-satunya. Jadi level capaian kompetensi dari akademis itu salah satu dari bagaimana seseorang bisa dilihat dari capaian kompetensinya. Jadi banyak hal tadi Bu Nona sudah menyampaikan, jangan hanya belajar satu hal, banyak hal tuh. Karena kita nanti akan menganut transdisiplin, saya jabarin nanti kenapa kok transdisiplin. Jadi dulu sih banyak, sampai sekarang pun sebenarnya banyak. Ada yang menganut disciplinary, multidisciplinary, ada participatory, ada interdisciplinary. Terakhir nih transdisciplinary. Kita itu nggak bisa lepas dari keilmuan-keilmuan yang lain. Maka dari itu keilmuan planner itu juga harus tahu paling enggak keilmuan lainnya. Karena kitalah yang nanti akan memutuskan sebuah kegiatan yang mengkaitkan dengan pembidangan kita.
Karena di dalam itu banyak tim. Ada orang sipil, ada orang arsitek, ada orang lingkungan, orang geologi, dan lain sebagainya. Dan kitalah yang merangkul mereka. Ingat teman-teman semua, adik-adikku yang masih kuliah ya, terutama ini, planner yang harus diingat kebidangan kita, bahwa taruh itu bukan sektor. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Tata ruang itu bukan sektor. Justru tata ruanglah yang menghimpun semua sektor. Untuk nanti bagaimana memutuskan sebuah kebijakan. Jadi kalau kita melihat sebuah proses, sebuah pekerjaan, ada kolaborasi di situ. Membuat rencana, berinteraksi, menegaskan tanggung jawabnya, penerima manfaatnya bagaimana, meningkatkan pemberdayaan, meningkatkan kapasitas, dan lain sebagainya sampai hasil. Jadi kita melihat di sini ada tampilan di depan bahwa keprofesian kita itu tidak jadi player. Tahu nggak player? Pemain. Kita itu bukan pemain, bukan hanya pemain. Kita itu ditakdirkan jadi komposer, jadi pemimpin dari semua yang ada di dalamnya. Jadi professional development domain ini mencakup hal-hal yang tadi disampaikan Bu Nona. Semuanya aspek itu harus kita kuasai. Jadi kalau kita melihat dari capaian lulusan yang ini saya cakup dari ASPI ya. Jadi ada 4 hal utama, kalau Pak Ghazali pasti paham ini. Ada masalah sikap yang harus dipenuhi pada saat kita ada di bidang atau di akademisi, masih menjadi mahasiswa misalnya. Ada sikap yang harus setarakan, ada pengetahuan yang harus diambil atau dituju, ada keterampilan khusus yang harus dikuasai juga keterampilan umum. Penjabarannya banyak, bisa dilihat di webnya ASPI itu. Jadi udah dijabarkan secara detail itu bagaimana seorang mahasiswa PWK nanti keluarnya sebagai apa dia dalam proses kesarjanaannya. Kita melihat bahwa output dari kegiatan ataupun output dari perencanaan wilayah dan kota nanti yang menjadi bidang kita itu berorientasi ke masa depan, mengacu pada ruang, mengacu atau mempraktekkan pengetahuan ke dalam tindakan. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Ghazali yang smart itu tindakan. Tak ada satupun sebuah kata-kata smart itu tidak ada tindakannya. Jadi kalau smart nggak ada tindakannya bukan smart tuh. Meskipun dia pakai IT dan sebagainya, nonsense. Saya tidak percaya dengan kata-kata smart kalau tidak dengan tindakan. Teman-temanku semua, keterampilan teknik dan metodologi dalam kebidangan kita itu banyak memang. Dari mulai kemampuan dalam memproses sebuah perencanaan sampai keterampilan menggunakan teknik pendukungnya. Saya kasih contoh nih. Mbak Eva mungkin paham, sering saya omelin Mbak Eva ini. Satu hal, kadang-kadang teman-teman planner yang masih mahasiswa itu mempelajari misalnya GIS. Lalu GIS itu dijadikan utama lalu dari sebuah proses menuju ke pembidangannya. Dia tools, bukan hal yang utama. Teman-teman harus ingat. Tool itu apa? Tool itu membantu kita. Membantu apa? Membantu mendapatkan kemampuan untuk memproses sebuah perencanaan. Membantu untuk kita mendapatkan keterampilan dalam hal teknik untuk merencanakan perencanaan wilayah dan kota. Coba kita lihat baku mutu kompetensi perencana. Nih kalau Bu Nona sudah hafal bener nih. Jadi kalau ahli muda nantinya, apa yang harus dilakukan dalam faktornya? Kompleksitas objek, perumusan masalah, pemecahan masalah, metode risetnya, gradasi knowledge, ataupun kemampuan skill dan personal atributnya. Tercover secara keseluruhan. Nanti kalau ini nggak bisa dalam satu waktu ya, karena cuma 15 menit. Saya akan jelaskan nanti. Jadi banyak hal di sini, teman-teman yang lain yang sudah punya pengakuan kompetensi, itu juga jangan khawatir. Teman-teman yang masih mahasiswa pun, kita juga menuju hal yang global tadi. Enggak cuman Indonesia aja dalam hal pengakuannya. Sudah Asia, sudah kepada dunia juga. Jadi, register terkait dengan pengakuan kompetensi itu ada sampai ke tingkatan yang dunia. Lalu peluang bidang kita bagaimana? Tadi sudah disampaikan Pak Ghazali, tapi saya dalamin lagi nih. Pilihan profesinya bisa saja dari
akademisi, peneliti, konsultan, atau staf, atau bisa jadi atau masuk di NGO, atau jadi PNS, atau berada di pemerintahan desa mendukung planner di desa misalnya. Berapa desa seluruh Indonesia? Coba dibandingin dengan lulusan PWK seluruh Indonesia dalam 1 tahun. Kalau nggak salah sekarang sudah 67 atau 70 jurusan PWK seluruh Indonesia. Perguruan tingginya sudah sedemikian banyaknya. Kalau sekian itu sekitar 6.000, 7.000 1 tahun saja, itu masih belum nutut ataupun belum mencukupi. Jadi peluang kita tuh banyak. Jangan lalu berpikir nanti kita akan kerja di mana. Yang kedua, bidang keahlian. Jadi bisa kita kerja di lingkungan hidup, masalah sosial, keekonomian wilayah, infrastruktur, kebijakan publik terkait dengan mitigasi, dan keahlian-keahlian yang lainnya. Kalau skill dan kemampuannya, ya kalau surveyor bisa saja sih, analitis terkait dengan statistik, big data, geospasial, kondisi strategis, ataupun kebijakan. Aku juga mengkaitkan dengan potensi ekonomi. Kita kuasai semua kok. Ngelihat dari silabus kita aja, kita semuanya mempelajari hal-hal tersebut. Lalu jejaringnya di mana nanti setelah keluar dari perguruan tinggi? Banyak. Kalau kita mau di asosiasi profesi ada IAP. Kalau kita mau jadi dosen ada di ASPI misalnya. Bisa di NGO dan sebagainya. Banyak komunitas-komunitas yang mengkaitkan dengan kebidanan kita. Sampai ke appraisal aja kita ada komunitasnya di situ. Bank misalnya. Bank tuh butuh planner. Kenapa butuh planner? Heran kan? Nggak punya ilmu ekonomi, tapi keekonomian yang detail, atau ilmu akuntansi, tapi bank butuh kita. Kenapa? Untuk melihat bahwa sebuah lokasi yang diagunkan, itu punya nilai, itu hanya orang planner yang bisa. Arsitek belum bisa. Kan arsitek itu ruang dalam, yang melihat di luar itu lokasi, kondisi, itu planner. Jadi teman-teman semua, jangan melihat dalam sisi yang sempit. Lalu peluang kerjanya bagaimana di ibu kota baru? Meskipun kita nggak konsen dengan ibu kota barunya, tadi sudah diingatkan, ada hal-hal yang mengkaitkan dengan kondisional di sekitarnya. Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan sebagainya akan menjadi ikon utama dari keberadaan ibu kota baru itu nanti. Nah, ini yang tadi saya maksud. Dari suplainya saja, supply-nya nih, estimasi lulusan. Saya mendapatkan data ini masih tahun 2019 kemarin, 67. Sekarang sudah 70-an kalau nggak salah. Prodi PWK seluruh Indonesia. Jadi kalau asumsinya 50% saja dari lulusannya rata-rata 1.200 sampai 1.500-an, itu sudah ada 6.500-an lah orang planner per tahun. Sedangkan kebutuhan, tuh lihat, Pak Menteri segala urusan, oh maaf, Pak Menteri siapa itu? Lupa saya namanya. Yang mengkaitkan dengan level jenjang dari keahlian. Tenaga ahli. Butuhnya 24.000. Jadi hal-hal inilah yang kita jangan pesimis bahwa kita itu banyak kans untuk bekerja di bidang apapun. Lalu demand-nya di mana? Public sector tuh banyak, tidak hanya melihat dari aspek yang 1-2. Nih saya perlihatkan. Kegiatan yang dibutuhkan akan berkembang di IKN, memang yang kecil-kecil, seperti properti, mes, persewaan kantor, restoran, sampai perhotelan dan travel. Itu hal-hal yang kecil, tapi coba kita lihat di sini. Kegiatan usaha yang dapat ditangani planner di IKN. Bukan hanya di IKN sebenarnya, di kota-kota yang bersebelahan atau di sekelilingnya juga ada hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Di perbankan, perencanaan, pemasaran, pendidikan, konstruksi, pemerintahan, informatika, pajak, pelabuhan atau bandara, telekomunikasi, BUMN, BUMD, sampai TNI Polri. Semuanya dibutuhkan. Nggak ada bidang-bidang yang meskipun detail, itu tidak sama sekali ataupun bertentangan dengan kebidanan kita. Semuanya lihat, mengkaitkan dengan kebidanan kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bidang kalian itu bidang yang seksi sekarang. Jadi teman-teman yang tidak masuk di PWK justru rugi. Karena kalau di ekonomi, saingannya banyak dan ininya bidangnya cuma satu, itu di keekonomian. Dia nggak bisa jadi planner. Beda. Gitu.
Nah, ini potensi yang di pemerintah apalagi. Semua kementerian itu ada dan membutuhkan kita. Kementerian ATR, PUPR, Kementerian Desa, Bappenas, KLHK, Perhubungan, KKP, Pariwisata, semua butuh kita. Coba kita lihat dari kementerian-kementerian tersebut, di mana yang tidak ada hubungannya dengan kita. Sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang pasti, besarkan hati teman-teman yang terutama mahasiswa. Bidang kalian itu bidang yang memang mencetak orang-orang sebagai pemimpin. Ingat ini, sebagai pemimpin. Bu Nona sudah jadi contoh. Jadi kalian kalau jadi pemimpin, letter-letnya lah. Kalau jadi bupati, wali kota, atau presiden sekalipun, itu powerful. Kalau seorang trainer, karena dia mengetahui banyak hal. Melangkahlah lebih dulu di saat orang lain sedang memikirkannya.